Setelah berakhirnya Perang Dunia II, kondisi politik global terpecah menjadi dua kubu besar yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya memiliki ideologi dan sistem politik yang berbeda. Kapitalisme dan demokrasi di pihak barat, serta komunisme di pihak timur. Ketegangan antara kedua kubu ini menjadi pusat dari Perang Dingin, yang melibatkan persaingan ideologi, persenjataan nuklir, dan konflik di berbagai belahan dunia. Nah, terutama dalam konteks persenjataan nuklir, Kuba dan dinamika politiknya dapat menjadi catatan penting yang menarik untuk dibahas lebih spesifik. Semakin rumit konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now, @knowledge. Sejarah Kuba dimulai sebelum kedatangan bangsa Eropa dengan keberadaan penduduk asli setempat, yaitu masyarakat Taino dan Ciboney. Pada tahun 1492, Christopher Columbus tiba di Kuba dalam misi penjelajahannya yang terkenal kala itu. Kedatangan Spanyol lalu membawa dampak besar terhadap pulau ini, terutama melalui penindasan terhadap penduduk sekitar, memperkenalkan industri perdagangan para budak dari Afrika, dan pengenalan terhadap tanaman tropis, seperti tebu dan tembakau. Spanyol yang lalu menguasai Kuba selama berabad-abad, membangun kota-kota monumental seperti Havana dan Santiago. Pada abad ke-19, semangat nasionalisme muncul di antara penduduk Kuba, yang merasakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial Spanyol. Alhasil, pemberontakan melawan penjajah Spanyol pun terjadi, terutama Perang Kemerdekaan Kuba pada tahun 1895 yang dipimpin oleh Jose Marti. Perang ini mengikutsertakan Amerika Serikat sebagai pihak yang ikut bersekutu dengan perjuangan milisi Kuba hingga mengakibatkan jatuhnya kekuasaan Spanyol di Kuba. Setelah Perang Spanyol-Amerika, Amerika secara resmi menduduki Kuba, yang sebelumnya telah dikontrol oleh Spanyol selama hampir 4 abad. Pada tahun 1901, Amerika dan Kuba menandatangani Piagam Platt, sebuah perjanjian yang memberikan Amerika hak untuk intervensi militer di Kuba dan membentuk dasar bagi hubungan Amerika-Kuba selama beberapa dekade. Meskipun Kuba memperoleh kemerdekaan formal pada tahun 1902, Piagam Platt memberikan Amerika kendali besar atas kebijakan luar negeri dan ekonomi Kuba. Dalam perkembangannya, Amerika juga mengambil peran yang signifikan dalam urusan internal Kuba selama awal abad ke-20. Pada tahun 1906, Amerika bahkan melakukan intervensi militer langsung untuk meredakan ketegangan politik di pulau tersebut. Intervensi ini menciptakan ketidakstabilan politik dan menunjukkan bahwa kedaulatan Kuba pada kenyataannya terbatas oleh kehadiran dan campur tangan Amerika. Pada awal abad ke-20, Kuba menjadi sumber ekonomi yang penting bagi Amerika. Investasi Amerika di sektor tebu dan tembakau Kuba melonjak hingga menciptakan ketergantungan ekonomi yang signifikan. Pada dasarnya, sektor ini dimiliki dan dikendalikan oleh kapitalis Amerika, sementara di sisi yang lain, para petani dan kelompok pekerja Kuba harus menghadapi kondisi kerja yang sulit. Sementara itu, Piagam Platt dan perjanjian-perjanjian ekonomi lainnya di antara dua negara menciptakan zona protektorat de facto di wilayah Kuba, di mana Amerika memiliki kontrol yang signifikan atas perekonomian dan kebijakan pemerintah Kuba. Perusahaan-perusahaan Amerika bahkan juga mendominasi sektor perkebunan dan manufaktur milik Kuba, dengan penduduk setempat yang justru diperlakukan sebagai pekerja murah tanpa hak bekerja yang seimbang. Pengaruh Amerika juga sangat terasa dalam dinamika politik di Kuba. Kala itu, proses jalannya pemerintahan diatur oleh kepentingan ekonomi Amerika, dan pemimpin yang bersahabat dengan Amerika seringkali diberikan dukungan yang lebih jauh. Keterlibatan Amerika dalam urusan internal Kuba menciptakan ketidakstabilan politik dan ketidakpuasan di antara warga Kuba yang ingin menentukan masa depan mereka sendiri tanpa campur tangan bangsa asing. Pada awal 1930-an, Kuba mengalami ketidakstabilan politik setelah kejatuhan rezim Machado yang otoriter. Pasca kekuasaan Machado, kekuasaan di Kuba beralih tangan di antara sejumlah panglima perang regional yang saling bersaing. Pada tahun 1940, terjadi kudeta politik yang dilakukan oleh Fulgencio Batista, seorang perwira militer yang lalu mendirikan pemerintahan baru lebih demokratis. Fulgencio Batista, yang pertama kali memerintah Kuba sebagai diktator pada tahun 1940-an, mempertahankan hubungan dekat dengan Amerika. Amerika melihatnya sebagai sekutu yang dapat memelihara stabilitas yang menguntungkan kepentingan ekonominya di Kuba. Batista sendiri mengizinkan perusahaan-perusahaan Amerika untuk memperoleh keuntungan besar dari ekspor gula dan memanipulasi politik Kuba sesuai dengan keinginan Amerika. Meskipun Kuba memiliki konstitusi yang demokratis sejak tahun 1940, pemerintahan Batista mengalami keterbatasan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Konstitusi tersebut akhirnya dicabut oleh Majelis Rakyat pada tahun 1952. Namun ternyata, kelompok rezim Batista yang tidak terima dengan aksi ini justru mengambil alih kekuasaan melalui kudeta politik dan militer setelahnya. Tindakan ini sendiri menandai awal dari periode rezim yang otoriter dan jauh lebih keras di bawah kepemimpinan Batista,
yang tentu saja mendapat dukungan penuh dari Amerika. Keterbatasan demokrasi, isu ketidaksetaraan sosial, dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang korup dan otoriter menyebabkan munculnya banyak kelompok oposisi terhadap rezim Batista. Ketika perlawanan oposisi terhadap pemerintahan Batista semakin meningkat, Amerika berada dalam posisi yang sulit. Meskipun Amerika secara resmi mendukung prinsip-prinsip demokrasi, namun hubungan erat dengan Batista membuat Amerika ragu-ragu untuk mendukung perubahan yang mungkin dapat membahayakan kepentingan ekonominya di Kuba. Ketidakpastian ini menciptakan situasi di mana pemerintah Amerika, terutama di bawah Presiden Dwight D. Eisenhower kala itu dan John F. Kennedy, berusaha untuk tetap menjaga stabilitas sambil mempertimbangkan berbagai opsi yang memungkinkan. Pada sisi yang bersamaan, gerakan 26 Juli yang dipimpin oleh Fidel Castro, Che Guevara, dan anggota gerilyawan lainnya menjadi kekuatan sentral dalam perjuangan kelompok oposisi melawan rezim diktator Batista. Pada tanggal 1 Januari 1959, setelah beberapa tahun perang gerilya, pasukan Castro berhasil merebut Havana dan membuat Batista melarikan diri ke luar negeri. Nah, hal ini yang lalu menyebabkan terbentuknya pemerintahan revolusioner di bawah kepemimpinan Fidel Castro, yang nantinya akan mengumumkan Kuba sebagai negara sosialis di kemudian hari. Revolusi Kuba memang membawa perubahan mendalam pada semua aspek kehidupan di pulau itu. Pemerintahan Castro menasionalisasi perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh asing, terutama milik Amerika. Reformasi agraria juga dilaksanakan untuk mengakhiri kepemilikan tanah yang tidak merata dan mendistribusikannya kepada petani kecil. Meskipun mendapatkan dukungan internasional, terutama dari blok Uni Soviet, pemerintahan Castro justru menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok kontra-revolusioner dan blok Amerika itu sendiri. Dalam menyikapi proses perang dingin di masa itu, pemerintahan Castro menjadi target kebijakan luar negeri Amerika yang tentu saja ingin menggulingkannya. Sebagai tanggapan atas nasionalisasi aset dan revolusi kebijakan dianggap pro-Amerika oleh pemerintahan Castro, pemerintah Amerika akhirnya memberlakukan embargo ekonomi terhadap Kuba di tahun 1960. Tujuan embargo ini adalah untuk menghancurkan perekonomian Kuba dan memaksa jatuhnya pemerintahan Castro. Namun, tindakan ini justru memperkuat identitas nasional dan semangat perlawanan di antara rakyat Kuba itu sendiri. Pada tahun 1961, Amerika mencoba melakukan invasi Teluk Babi, yang sayangnya berakhir dengan kegagalan besar. Kudeta ini justru meningkatkan citra Fidel Castro sebagai pemimpin yang mampu menahan tekanan eksternal dan menciptakan narasi perlawanan terhadap imperialisme Amerika. Fidel Castro justru mencari perlindungan lebih dekat dengan Uni Soviet di Blok Timur. Dalam perkembangannya, Kuba menjadi basis militer dari Blok Timur dan juga menerima bantuan ekonomi signifikan dari Moskow. Alhasil, peristiwa ini semakin menciptakan ketegangan yang mendalam antara Kuba dan Amerika selama periode Perang Dingin. Puncak ketegangan antara Kuba, Amerika, dan Uni Soviet terjadi selama krisis Kuba pada Oktober 1962. Amerika yang kala itu mendeteksi adanya fasilitas rudal nuklir milik tentara Soviet di Kuba, akhirnya memantik respons keras dari Presiden John F. Kennedy. Selama beberapa hari, dunia berada di ambang potensi perang nuklir, yang sejauh itu untungnya masih dapat diatasi melalui negosiasi diplomatik. Melalui serangkaian negosiasi intens, krisis tersebut bisa diatasi dengan Uni Soviet menarik mundur rudal tersebut sebagai bagian dari kesepakatan dengan Amerika. Presiden Khrushchev setuju untuk menarik mundur rudal tersebut, dan Kennedy setuju untuk tidak menyerang Kuba serta menarik mundur rudal Amerika dari wilayah perang proksinya di Turki. Krisis Kuba memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Pertama, krisis ini meningkatkan kesadaran akan ancaman perang nuklir, mendorong upaya menuju pengurangan senjata dan langkah-langkah untuk mencegah eskalasi konflik. Kedua, krisis ini membantu memperbaiki hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, membuka jalan menuju era detente yang ditandai dengan penurunan ketegangan dan kerjasama di berbagai bidang. Pemerintahan Castro terus berkuasa di Kuba selama beberapa dekade. Meskipun terlibat dalam konflik regional dan mendukung pemberontakan di berbagai belahan dunia, Kuba juga menjadi pelaku utama dalam inisiatif kemanusiaan dan pendidikan internasional. Kuba mengirimkan dokter dan guru ke banyak negara di Amerika Latin dan Afrika, menciptakan pengaruh dan keterlibatan global yang partisipatif. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Kuba menghadapi krisis ekonomi yang serius. Negara itu kehilangan dukungan ekonomi utama dan menghadapi kondisi kehidupan yang sulit bagi warganya. Meskipun demikian, pemerintahan Castro tetap bertahan, dan sejak pertengahan tahun 2010-an, Kuba telah mengalami perubahan signifikan dengan mendekati langkah-langkah reformasi ekonomi dan pelonggaran hubungan dengan Amerika Serikat di bawah Presiden Raul Castro dan kemudian Miguel Diaz-Canel. Pada tahun 2014, Presiden Amerika Barack Obama mengumumkan normalisasi hubungan dengan Kuba setelah puluhan tahun isolasi sejak masa Perang Dingin di masa lalu. Hal ini tentu mencakup pembukaan kembali kedutaan di kedua negara dan langkah-langkah strategis lainnya dalam memperbaiki hubungan kedua negara. Nah, gimana Sobat AdSense? Rasa penasaran kamu sudah terjawab?
Jangan lupa follow semua media sosial sn.id. Sampai jumpa di tema menarik berikutnya. Salam pintar!